latar belakang kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Jadi latar belakangnya itu ada dua. Yang pertama tantangan internal dan yang kedua tantangan eksternal atau globalisasi. Tantangan internal itu tantangan yang berasal dari dalam kurikulum itu sendiri. Kemudian tantangan eksternal tantangan yang berasal dari luar. Tantangan eksternal itu dibagi menjadi 4. Yang pertama lingkungan hidup, yang kedua kemajuan teknologi, yang ketiga industri kreatif, dan yang keempat kemajuan pendidikan internasional. Nah, kemajuan pendidikan internasional ini pun dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama konten dan yang kedua sistem evaluasi. Selanjutnya, apakah higher order thinking skill? Higher order thinking adalah meminimalkan kemampuan mengingat kembali informasi atau recall dan cenderung pada asesmen yang lebih mengukur pada kemampuan yang pertama transfer satu konsep ke konsep lainnya, yang kedua memproses dan menerapkan informasi, yang ketiga mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, yang keempat menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan yang terakhir menelaah ide dan informasi secara kritis. Slide selanjutnya. Soal hadis itu juga ada berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah, serta pembuatan keputusan. Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berpikir kritis adalah berpikir yang memeriksa, menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek situasi atau masalah, termasuk di dalamnya mengumpulkan, mengorganisasikan, mengingat, dan menganalisis informasi. Berpikir kritis termasuk kemampuan membaca dengan pemahaman dan mengidentifikasi materi yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan. Kemampuan menarik kesimpulan yang benar dari data yang diberikan dan mampu menentukan ketidakkonsistenan dan pertentangan dalam sekelompok data merupakan bagian dari keterampilan berpikir kritis. Dengan kata lain, berpikir kritis adalah analitis dan refleksif. Berpikir kreatif yang bersifat orisinal. Hasil dari keterampilan berpikir ini adalah sesuatu yang kompleks. Kegiatan yang dilakukan diantaranya menyatukan ide, menciptakan ide baru, dan menentukan efektivitasnya. Berpikir kreatif meliputi juga kemampuan menarik kesimpulan yang biasanya menelurkan hasil akhir yang baru atau novelty. Pemecahan masalah adalah berpikir dalam menentukan solusi yang algoritmanya atau prosedur pengerjaannya belum diketahui. Pembuatan keputusan adalah kemampuan untuk menyimpulkan hasil akhir berdasarkan temuan-temuan yang sudah diperoleh. Apakah high order thinking skill? Dalam konteks pembelajaran kurikulum 2013, keterampilan abad 21 hanya diistilahkan dengan 4C, yang terdiri dari communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan creativity and innovation, dan merupakan kemampuan sesungguhnya yang ingin dituju kurikulum 2013. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut penjelasan mengenai 4C. 1. Communication atau komunikasi. Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Namun, tidak semua orang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Kadang ada orang yang mampu menyampaikan semua informasi secara lisan, tetapi tidak secara tulisan maupun sebaliknya. Supaya komunikasi antar manusia terjalin secara efektif, dibutuhkan teknik berkomunikasi yang tepat. Teknik berkomunikasi adalah suatu cara yang digunakan dalam menyampaikan informasi dari komunikator ke komunikan dengan media tertentu.
Dengan adanya teknik ini, diharapkan setiap orang dapat secara efektif melakukan komunikasi satu sama lain dan tepat menggunakannya. Nomor 2 selanjutnya yaitu kolaboratif atau kolaborasi adalah kemampuan berkolaborasi atau bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi, dan berbagai peran dan tanggung jawab. Bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, menghormati perspektif berbeda. Kolaborasi juga memiliki arti mampu menjalankan tanggung jawab pribadi dan fleksibilitas secara pribadi pada tempat kerja dan hubungan masyarakat, menetapkan dan mencapai standar dan tujuan yang tinggi untuk diri sendiri dan orang lain, memaklumi kerancuan. 4C yang ketiga yaitu critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Pengertiannya yaitu kemampuan untuk memahami sebuah permasalahan yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi lain, sehingga akhirnya muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Critical thinking dimaknai juga kemampuan menalar, memahami dan membuat pilihan yang rumit, memahami interkoneksi antara sistem, menyusun, mengungkapkan, menganalisis, dan 4C yang terakhir yaitu creativity and innovation atau kreativitas dan inovasi adalah kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Kreativitas juga didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menciptakan penggabungan baru. Kreativitas akan sangat tergantung kepada pemikiran kreatif seseorang, yakni proses akal budi seseorang dalam menciptakan gagasan baru. Kreativitas yang bisa menghasilkan penemuan-penemuan baru dan biasanya bernilai secara ekonomis. Baik, di sini saya punya satu soal. Jumlah semua bilangan kelipatan 3 dan 4 antara 200 dan 450 adalah berapa? Nah, penyelesaiannya gimana? Penyelesaian. Nah, kalau dalam matematika, dan itu bisa ditulis dengan perkalian. Jadi, di sini nanti 3 kali 4 sama dengan 12. Terus, antara 200 dan 450. Antara berarti bilangan yang kita cari dia lebih besar dari 200, tapi x-nya itu kurang dari 450. Jadi x itu bilangan yang kita cari. Itu ya. Terus selanjutnya, bagaimana cara kita tahu bahwa bilangan itu lebih dari 200 dan kurang dari 450? Nah, yang pertama, untuk mencari kelipatan yang x-nya lebih dari 200. Nah, kita ambil nih 200 kelipatannya. Kelipatannya digunakan untuk membagi 200. Jadi 200 dibagi 12. Hasilnya berapa? Kita sederhanakan dulu biar lebih mudah. Kita bagi dengan 4. Jadi 50 dibagi 3. Hasilnya 16, sekian. Nggak usah dihitung komanya karena yang kita butuhkan adalah angka di depan koma. Jadi karena yang kita butuhkan adalah x yang lebih dari 200, maka 16 kan dia berarti kurang dari 200 karena 16, sekian. Jadi kita ambil bilangan yang lebih dari 16, yaitu berapa? 17. Jadi kita ambil 17 itu. Nah, 17 ini kita kalikan dengan perkalian ini, 12. 17 dikalikan dengan 12. Hasilnya berapa? Hasilnya 204. Hasilnya 204 ya. Kalian pasti udah bisa ngitung, saya tahu itu. Nah, ini adalah bilangan kelipatan 12 yang pertama di antara 200 dan 450. Terus yang selanjutnya itu kita mencari bilangan ini, x yang kurang dari 450. Caranya sama kayak yang di
di atas ini. Kita menggunakan 450 dibagikan dengan 12. Kita sederhanakan lagi, dibagi dengan 3, 150 per 4. Hasilnya berapa? 37, sekian. Nggak perlu dihitung ya. Nah, di sini beda sama yang pertama. Yang pertama kan kita ambil bilangan X yang lebih dari 16 karena yang ditanyakan X lebih dari 200. Tapi karena di sini itu kurang dari 450, kita gunakan 37 saja. Kalau misal 37,5 berarti kan 37 itu kurang dari 37,5. Jadi kita langsung menggunakan 37 saja. 37 sama 37 dikalikan dengan 12. Nah, kalian pasti bisa ngitung. Saya langsung hasilnya aja. Hasilnya 444. Nah, 444 di sini adalah bilangan kelipatan 12 yang terakhir di antara 200 dan 450. Nah, kita kan udah tahu tuh bilangan yang pertamanya 204. Jadi X-nya itu mulai dari 204, kelipatan 12 dari 204 ditambahkan 12, 216 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 444. Nah, selesai dari sini. Itu yang pertama. Yang kedua yang ditanyakan itu apa sih? Yang ditanyakan itu jumlah semua bilangannya. Nah, di sini kita menggunakan konsep deret aritmatika. Ini ya, konsep deret aritmatika. Nah, tahu kan yang rumus UN-nya kayak gimana? Yang rumus UN-nya UN sama dengan A plus N-1 sama dengan B. Nah, di sini kita misalkan dulu ya. Sebelum ke rumusnya, kita misalkan dulu nih yang kita ketahui tadi. A-nya itu 204. A atau U1 ya. U1 biar nggak bingung. Nah, U1 sama dengan A sama dengan 204. Yang selanjutnya, yang terakhir kan? Yang terakhir berarti dia sebagai UN. UN-nya 444. Nah, kita udah tahu A dan UN-nya. Kita cari tahu N-nya karena yang ditanyakan jumlah semua bilangan. Jadi yang kita tanyakan itu sebenarnya SN dan yang kita cari itu. Yang kita cari SN. Jadi rumusnya apa tadi? Rumus UN itu UN sama dengan A ditambahkan N min 1 kali B. Ini kan B-nya berapa? B-nya itu 12 kelipatannya. Nah, ini kan. Ini rumus yang biasa. Kalian boleh pakai rumus ini atau ada rumus cepatnya. Rumus cepatnya yaitu N sama dengan UN min A ditambah B dibagi dengan B. Nah, ada yang tanya pasti, ini tuh dari mana sih hasilnya? Kita cari tahu dari mana data hasil ini. Kita mulai dari rumus biasanya. Sebenarnya cara cepat ini lebih mudah kita hafalkan daripada yang biasa sebenarnya. Lebih mudah menghitungnya juga. Di A plus N min 1 kali B. Terus ini A-nya dipindah ruas ke kiri. UN min A sama dengan N min 1 kali B. Udah. Terus B-nya kita pindah ruas. Jadi N min A dibagi dengan B. Karena dia perkalian, maka kalau pindah ruas dia jadi pembagian. Hasilnya di sini tinggal 1 N min 1. Betul? Nah, selanjutnya ini min 1-nya kita pindah ruas juga. UN min A per B di plus 1 sama dengan N. Kita samakan penyebut. B UN min A plus B sama dengan N. Ini ya. Nah, kita menggunakan rumus ini saja yang lebih mudah. Tuh. Udah kan? Jadi kita sampai sini. Langsung di sini aja ya. Kita cari N-nya berapa sih? N-nya tadi pakai rumus ini, UN-nya berapa? UN-nya yaitu 444 kan nih, 444. Dikurangi sama A. A-nya 204. Ditambah dengan B. B-nya nih 12.
dibagi dengan B. 444 dikurangi 204, 200 berapa? 240 kan, ditambah dengan 12 dibagi dengan 12 berapa? 252 dibagi 12, hasilnya yaitu 21. Ya. Nah, kita udah tahu tuh N-nya 21. Terus di sini kita menghitung SN. Ini sebagai langkah terakhir karena yang ditanyakan tadi SN. SN-nya N per 2 dikalikan A ditambah UN ya. N-nya berapa? 21 dibagi 2 dikalikan 204 ditambah 444 berapa? 21 dibagi 2 dikalikan 648. Hasilnya berapa? Kalian pasti bisa ngitung. Saya langsung jawabannya aja, 6.804. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 6.804. Nah, caranya mudah kan? Jangan sampai kalian bingung kalau ketemu soal kayak gini lagi ya. Sekian dari saya. Jadi sebelumnya saya sudah menyiapkan soalnya seperti ini. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 4x ditambah k dikurangi 4 sama dengan 0 adalah alfa dan beta dengan alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 10. Nah, nilai k yang memenuhi adalah, jadi bisa dilihat dari soal ini kita menangkap bahwa ada bentuk penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat dan juga bentuk perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Nah, kita lihat pertama dari persamaan ini. Nah, dari persamaan x kuadrat dikurangi 4x ditambah k dikurangi 4 sama dengan 0. Kita tuliskan ya, diketahui. Kita ingat bahwa persamaan kuadrat itu kan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini didapatkan a itu sama dengan 1, b sama dengan min 4, dan c nya itu k dikurangi 4. Nah, setelah kita menuliskan yang diketahui dari persamaan kuadrat yang sudah diketahui itu, kita kalau misalnya sebelum itu kita lihat dari akar-akarnya. Nah, untuk mencari akar-akarnya kan ada rumus lagi kan. Kalau misalnya kalian belum ingat, ada rumus yang namanya rumus penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat. Saya tuliskan lagi, rumusnya itu seperti ini. Alfa plus beta itu sama dengan min b per a. Nah, dari yang diketahui itu saya langsung tuliskan bahwa min b nya itu kan min 4 bagi a nya 1, jadi 4. Akar persamaan itu juga ada yang namanya penjumlahan kalian akar-akar persamaan kuadrat. Bisa dituliskan alfa dikali beta itu sama dengan c per a. C nya diketahui k min 4 bagi 1, jadi tetap k min 4. Nah, karena udah didapatkan dari persamaan ini, nah sekarang untuk memenuhi nilai k sendiri kan kita perlu untuk menjabarkan dari soal yang sudah diketahui yang ini. Alfa kuadrat ditambah beta kuadrat itu sama dengan 10. Nah, kita tuliskan dulu alfa kuadrat tambah beta kuadrat sama dengan 10. Ingat bentuk kuadrat seperti ini kan ikut persamaan kuadrat. Ingat aja, saya tuliskan lagi. Ingat ada bentuk a plus b kuadrat itu sama dengan a kuadrat ditambah b kuadrat ditambah 2ab.
dari bentuk ini kalau misalnya kita hanya menggunakan ini, otomatis kita harus menghilangkan 2AB. Kita kurangkan semua ruas dengan 2 min dengan 2AB seperti ini. Nah, kalau dilihat dari operasi ini, 2AB dikurangi 2AB itu kan habis 0 ya. Jadi tinggal A plus B kuadrat dikurangi 2AB itu sama dengan A kuadrat plus B. Nah, bentuk ini sudah sesuai dengan yang kita butuhkan, yaitu alfa kuadrat plus beta kuadrat sama dengan 0. Jadi kita pakai rumus yang sudah ada. Tinggal kita substitusikan alfa plus beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta sama dengan kan seperti ini. Nah, tadi kita sudah menuliskan bahwa ada alfa ditambah beta itu sama dengan 4. Jadi tinggal disubstitusikan 4 kuadrat dikurangi 2 alfa dikali beta yang sudah diketahui 4K min 4 jangan lupa dikurung sama dengan 10. 4 kuadrat 16 dikurangi, ini operasi dikalikan 2K. Nah, pada operasi seperti ini kita bisa menggunakan cara tidak ruas agar memudahkan kita untuk mengerjakan soalnya. Min 2K negatif min 2K sama dengan 10 tetap, ini dipindah, negatif 16 dikurangi 16 dikurangi 8. 2K sama dengan seperti ini. K nya sendiri itu min 14 di min 2. Nah, dari sini didapatkan K sama dengan 7. Selesai. Jadi sebenarnya yang perlu diingat dalam operasi dalam akar-akar persamaan kuadrat itu adalah bentuk dari penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat, perkalian akar-akar persamaan kuadrat, dan juga ingat dari persamaan kuadrat itu sendiri. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Diketahui persegi ABCD dengan panjang sisi AB sama dengan 20 cm dan DE sama dengan CF sama dengan 5 cm. Pertanyaannya adalah panjang GF adalah, kita tulis yang diketahui ya. Panjang sisi AB sama dengan 20 cm. Di sini kita tulis 20 cm. Kemudian DE di sini 5 cm. CF sama dengan 5 cm. Panjang GF. Materi dalam soal ini ada 3, yaitu tentang kesebangunan Pythagoras sama kekongruensian. Kita gambar segitiga. Misal ada segitiga seperti ini, ada segitiga A, B, C, D. Kita garis dari sini. Dalam materi segitiga kesebangunan itu AB kuadrat sama dengan AD dikali AC. AD dikali AC. Kemudian jika kita ingin mencari BC kuadrat sama dengan CD dikali CA. Kemudian jika kita cari BD kuadrat sama dengan AD dikali DC. Setelah itu setelah mengetahui rumus ini, kita terapkan ke dalam soal ini. Kita gambar lagi yang segitiganya ABE. Di sini ada G seperti pada gambar di sini. Sekarang kita akan mencari panjang EB. EB kuadrat sama dengan, ini menggunakan teorema Pythagoras seperti biasa. EB kuadrat garis miring sama dengan AE kuadrat ditambah
AB kuadrat. Berarti EB kuadrat sama dengan tadi AE kuadrat. Di sini kan 20. Berarti kalau ED sama dengan 5, AE-nya sama dengan 15. Dan di sini 15 kuadrat ditambah AB-nya 20 kuadrat. Berarti sehingga EB kuadrat sama dengan 15 kuadrat yaitu 225 ditambah 20 kuadrat sama dengan 400, sehingga EB kuadrat sama dengan 625. Jadi EB sama dengan akar 625 sama dengan 25 cm. Itu panjang EB teman-teman. Kita juga bisa menggunakan triple Pythagoras. Apakah teman-teman masih mengingat triple Pythagoras? Pythagoras yaitu 3, 4, 5 dan kelipatannya. Kemudian 5, 12, 13 dan kelipatannya. Kemudian 7, 24, 25 dan kelipatannya. Kita lihat tadi di sini. Di sini kan 15, di sini 20. 15 itu kelipatan dari 3, 20 kelipatan dari 4, jadi di sini 25. Sama-sama dibagi 5. 15 bagi 5 3, 20 bagi 5 4, 25 bagi 5 5. Kemudian setelah ketemu EB-nya, kita akan mencari AE kuadrat. AE kuadrat sama dengan seperti di sini, dari AB EG dikali EB. EG dikali EB. EG-nya kita masukin. Tadi AE-nya sudah diketahui ya, 15 kuadrat. EG-nya kita cari, EB-nya 25. Kemudian 15 kuadrat 225, kita EG 25. Jadi EG-nya sama dengan 225 dibagi 25. EG-nya sama dengan 9 cm. Kemudian kan ini EG 11 cm. Jadi kita udah menghitung bahwa EB sama dengan EG tambah GB. EB sama dengan EG tambah GB. EB nya kita masukin 25 sama dengan 9, EG nya 9 tambah GB. Kita cari GB. Berarti GB sama dengan 25,9 yaitu 16 ya. Kemudian sekarang kita cari AG. AG kuadrat seperti ini, AG kuadrat sesuai kayak persamaan ini. EG dikali BG. EG dikali BG. Berarti kita masukkan AG kuadrat sama dengan EG tadi kita sudah menghitung yaitu 9. BG nya kita sudah menghitung yaitu 16. AG kuadrat sama dengan kita kalikan yaitu hasilnya 144. Jadi AG sama dengan akar dari 144. AG nya sama dengan 12 cm. Sekarang kita lihat pada segitiga sini yaitu segitiga ABE. Kita gambar ABE itu kongruen dengan segitiga ADF. Dua segitiga dikatakan kongruen itu jika memiliki bentuk, ukuran dan sudut yang sama. Kita ketahui bahwa panjang EB sama dengan 25. Tadi kan di sini dua segitiganya kongruen. Jadi panjang EB sama dengan panjang AF. Sehingga panjang AF sama dengan 25. Kemudian kita tadi kan soalnya ditanyanya panjang GF. Kita lihat di sini. Panjang GF kan berarti kan di sini. Panjang GF sama dengan AF dikurangi AG. Panjang GF sama dengan AF dikurangi AG. Kita sudah ketahui bahwa panjang AF sama dengan 25, sedangkan panjang AG sama dengan 12. Sehingga panjang GF sama dengan 13 cm. Jadi panjang GF-nya adalah 13 cm. Terima kasih.